Insya Allah kita ada waktu kurang lebih setengah jam ke depan untuk kisah sesi tanya jawab. Bagi jamaah yang sudah bertanya, panitia sudah mengedarkan suratnya kertas untuk dikedepankan. Ini pertanyaan pertama, Ustadz. Apa hukumnya mau hadir pengajian itu hanya lewat online saja begitu? Apakah sama ngaji hadir fisiknya seperti sekarang ini atau hanya sekedar menyimak di media online saja, Ustaz? Seperti itu. Nah, mic-nya cuma satu. Ya, tafadhol. Masya Allah. Masa gantian sama antum mana mic-nya? Ada. Alhamdulillah. Baik. Menarik sekali pertanyaan jamaah. Teknologi itu membantu kita untuk lebih baik. Tapi teknologi itu tetap tidak bisa menggantikan hadir di majelis ilmu. Yang pertama, Rasulullah SAW mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan il jannah. Yang meniti jalan menuntut ilmu, keluar dari rumahnya, ninggalkan tempat kerjanya, menuntut ilmu, maka dia terhitung di jalan Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, pahala kumpul. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah suatu kaum yang kumpul di satu rumah dari rumah Allah. Yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu fima bainahum. Mereka membaca kitab Allah, kemudian dikaji di antara mereka. Itu ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah. Melainkan sakinah akan turun. Turun itu di majelis. Jadi ada majelisnya, majelis ilmunya. Sakinah akan turun, kedamaian akan turun. Kemudian rahmat Allah akan meliputi mereka. Wa haffathumul malaika. Malaikat akan turun juga mengelilingin orang-orang yang sedang bermajelis ilmu. Kemudian yang lebih dari itu, wa dzakarahumullah fiman indah. Allah akan menyebut-nyebut mereka. Bayangkan nama antum disebut sama Allah. Fulan ada di majelis ilmu. Fulan datang, fulan duduk tuh. Ngaji, dengarkan majelis ilmu. Masya Allah. Itu akan didapatkan kalau bermajelis. Tapi bukan berarti antum nggak ngaji online. Ngaji online itu ketika tidak mampu datang. Kalau memang waktunya, ya Ustaz, ana kepingin datang Ustaz, tapi kajiannya di Jakarta Ustaz. Ya online antum jawab. Tapi kajiannya di Masjid Indonesia di Kuwait, masa antum sekarang di rumah ya? Enggak Ustaz, ana ini ya terus terang enggak tamak pahala Ustaz. Ana orangnya qanaah ya. Itu kadang-kala seperti itu sebagian manusia jamaah. Maka berkah majelis ilmunya itu harus hadir. Bisa jadi umpamanya ibu-ibu kumpul di rumah, dengarkan kajian karena ustadznya nggak ada. Dia setel kajian bersama-sama nyimak, mudah-mudahan tetap ada majelisnya. Mereka kumpul untuk belajar. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ini ada pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz, saya seorang pendosa. Dosa yang telah saya perbuat sangat banyak, bahkan semakin banyak saya malu dengan diri saya sendiri Ustaz. 2 tahun yang lalu sedikit demi sedikit sudah saya tinggalkan. Bahkan sholat pun mulai saya berjamaah di masjid. Dan sudah merasakan nikmatnya hijrah. Tapi Ustaz, panggilan maksiat yang dulu pernah saya lakukan itu semakin kuat. Bahkan selalu hadir dalam bayang-bayangan. Saya takut jika kemaksiatan yang pernah saya lakukan akan terulang kembali. Kira-kira amalan apa yang bisa saya lakukan Ustaz? Masya Allah jamaah. Kullu bani Adam khata' wa khairul khatta'in at-tawwabun. Kata Nabi SAW, semua anak Adam itu pelaku dosa. Sebagaimana bapaknya pernah melakukan kesalahan, semuanya melakukan kesalahan. Wa khairul khatta'in, dan sebaik-baiknya orang yang melakukan kesalahan adalah yang bertobat. Sebagaimana Nabi Adam alaihissalam tobat kepada Allah kemudian menjadi orang yang dipilih sama Allah SWT, begitu pula dengan manusia yang lain. Apa yang perlu dilakukan sekarang ketika antum bertobat? Gambaran dosa masa lalu itu kadangkala hadir. Dan setan itu membayangkan kalau bicara zina, jamaah. Bicara zina. Na'udzubillahi
minaz zina. Semoga Allah menyelamatkan kita dan anak keturunan kita dari zina. Digambarkan zina itu sesuatu yang nikmat oleh setan, padahal azab. Kenapa dikatakan azab? Orang yang melakukan perzinahan itu selalu ketakutan zinanya diketahuin orang. Dia ada perasaan takut, itu dosa. Maka apa yang perlu dilakukan ketika panggilan-panggilan untuk kemaksiatan itu datang? Banyak-banyak berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Banyak-banyak membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nabi SAW berdoa jamaah, Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri mani. Kata Nabi SAW, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan pendengaranku, dari kejahatan penglihatanku, dari kejahatan lisanku, dari kejahatan hatiku, dan dari kejahatan maniku, kata Nabi SAW. Pendengaran itu ada baiknya, tapi ada negatifnya juga. Maka banyak berdoa tadi, mohon sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ganti sohib. Orang yang hijrah ini perlu ganti sohib. Kenapa? Ketika dia sedang turun imannya, kalau temannya buruk, kembali dia berbuat dosa. Tapi kalau temannya baik, dia akan diselamatkan. Ingat yang membunuh 100 orang. Ketika datang kepada seorang yang alim, dia bunuh 99 orang jawab. Kemudian dia ingin bertobat, dikasih tahu orang yang ahli ibadah, bukan orang alim. Ingat, orang yang berilmu dengan orang yang ahli ibadah bedanya seperti malam bulan purnama dengan bintang-bintang. Jadi orang yang ahli ibadah ya cuma pinter ibadah doang dia. Ketika datang nih yang membunuh 99 orang kepada orang yang ahli ibadah, dia berkata, halli min taubah, mungkinkah aku bertobat? Apa kata orang yang ahli ibadah ini? Orang kayak kamu mau tobat? Nggak ada. Bunuh 99 orang mau tobat, neraka sudah tempatnya. Lalu orang ini berpikir, kalau memang aku nggak bisa bertobat, ya sudah, dilengkapin jadi 100 ya. Ada apa hidup jadi orang baik kalau ternyata nggak bisa baik? Artinya pintu untuk jadi orang baik tertutup. Karena nih orang ahli ibadah nggak punya ilmu. Kemudian ketika datang kepada orang yang alim, yang berilmu, maka orang alim ini mengatakan, apa yang menghalangimu dari pintu taubat? Terbuka pintu taubat untukmu. Tapi engkau itu hidup di kampung yang jahat, kampung yang buruk. Engkau harus hijrah. Maka dinasehatin orang ini untuk meninggalkan kampungnya, berganti teman. Maka tadi antum kalau sudah hijrah, tolong temannya diganti juga, sehingga hijrahnya semakin sempurna. Hadza wallahu a'lam. Tinggal saya hanya mewakili pertanyaan yang lain karena ada beberapa pertanyaan yang sama. Ini saya akan masuk. Assalamualaikum Ustaz, saya akan masuk pondok pesantren tahun ini. Tolong nasihatnya Ustaz, untuk saya yang akan masuk pondok dan untuk Abi Umi yang akan berpisah dengan saya. Tolong doakan saya Ustaz agar sukses dunia akhirat. Kita doanya Ustaz. Nah, ini anak calon-calon anak kita yang mau sekolah di Indonesia lihat. Masya Allah jamaah. Anak waktu nganter anak ke pondok itu memang yang berat emak-emak. Jadi ketika mau pisah sama anaknya pada nangis semuanya. Sebenarnya anaknya kuat, tapi ngelihat emaknya nangis, akhirnya anaknya nangis juga. Iya, nasihat buat yang mau ke pondok. Dan nasihat anak buat semua orang tua, tolong anaknya pendidikan SD, SMP, SMA kalau bisa dikuatkan basic agamanya. Setelah itu silahkan. Anak itu mau melanjutkan jadi insinyur, mau jadi dokter, basic agamanya sudah kuat.
Dan ini masih jadi PR kita bersama jamaah. Ana bermimpi ada perguruan tinggi umum tapi sesuai dengan sunnah. Dalam artian ya laki perempuan dipisah. Karena anak pesantren ini kalau kemudian lulus kuliah berkumpul dengan cewek-cewek jemaah berat buat dia. Dia di pesantren nggak pernah ketemu sama cewek. Tahu-tahu kuliah duduk di sebelahnya. Allahu Akbar kata dia. Ini berat buat dia gitu. Tapi ketika nanti kedokterannya ya yang laki khusus laki ya, yang perempuan khusus perempuan. Dan antum tahu orang-orang non muslim itu telah mempraktekkan hal itu. Ana sudah pernah sebutkan di beberapa kajian di Jakarta ada sekolah namanya Canisius. Sekolah Katolik. Didirikan tahun 1929 khusus laki-laki. Bukan pesantren. Sekolahnya Katolik. Nggak dikumpulin tuh laki sama perempuan. Karena apa? Karena sekolah ini buat belajar, bukan buat pacaran. Sekolah ini mau belajar, serius belajar. Dan dari sekolah itu banyak menteri-menteri lulusan sana. Orang-orang besar lulusan sana. Karena sekolahnya serius. Tapi kalau sekolah sama perempuan, Masya Allah. Itu anak-anak bukunya dikantongin jemaah. Cuma bawa satu buku, bawa apa. Karena memang gak ada keseriusan di mereka. Jadi kalau bicara Islam itu bias gender umpamanya mereka subhanallah tuh. Orang-orang non muslim telah melakukan itu untuk kebaikan negara. Bangsa dan negara. Untuk masa depan anak-anak itu jamaah. Nanti kalau sudah lulus mau nikah, tafadhol nikah sudah. Tapi sekolah yang benar. Maka nasihat ana, usahakan anak-anak kita itu punya basic agama yang kuat. Dan buat yang mau ke pondok, banyak berdoa. Karena kita nggak akan bisa menjalani kehidupan ini kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak baca la haula wala quwata illa billah. Orang tuanya juga seperti itu. Dan tolong dibiasakan anaknya. Mulai sekarang dibiasakan anaknya makan satu menu. Satu menu. Karena di pondok nggak ada pilihan. Kadangkala kita jamaah udah ngantri panjang, tahu-tahu bukan habis. Ikan yang kecil-kecil tuh jamaah. Allahu Akbar. Ini antrinya panjang, tahu-tahu dapat ini ya sudah. Nggak ada pilihan. Dan pesantren itu kan makanannya sate terus jamaah. Nah, Masya Allah. Tiap hari sate. Sampai di kampus kita Jember itu. Uang makannya 1 bulan 425 ribu. 425 ribu kali 3. Bagi 3 jemaah. Sehari 3 kali makan. Sehari berapa makan? 12 ribu. Atau 13 ribu dibagi 3 jemaah. Itu tiap hari sate kata mereka. Tetap sayur tempe, sayur terong, sayur telur, sayur tahu, pokoknya kayak gitu semua. Tapi alhamdulillah sehat-sehat anak-anak. Makanya tadi orang tua tolong biasakan. Anaknya sekarang makan di rumah hanya ada ikan. Kadang-kala ibu nggak mau ikan, nggak ada. Nah itu yang ibu punya. Untuk membiasakan anak sehingga terbiasa dengan kehidupan di pesantren. Hadza wallahu a'lam bissawab. Bersambung dengan pertanyaan ini. Ini saya singkat pertanyaan karena banyak banget Ustaz. Pertanyaannya ini intinya ada ibu-ibu dan bapak ini kerja di Kuwait dua-duanya Ustaz. Anaknya itu 2 orang dan sudah sekolah di Indonesia. Pertanyaannya itu apakah si istri ini setiap harus bertahan untuk bekerja mendampingi suami di sini atau harus pulang demi untuk pendidikan anak di tanah air. Akan tetapi anaknya itu hanya bisa dibesuk seminggu sekali atau 2 minggu sekali Ustaz. Apakah saya harus bisa pulang ke Indonesia atau tetap menemani suami kerja di sini? Masya Allah. Nah, nasihat anak temenin suami bikin anak lagi. Sahih baru 2 anaknya jamaah. Baru 2 anaknya.
Rasul SAW itu ingin berbangga-banggaan dengan banyaknya umat. Dengan banyaknya umat. Maka nasihat anak, temenin suami, perbanyak anak, bikin anak lagi. Terus untuk anak yang di pesantren, nggak usah dijenguk, nggak apa-apa. Kalau memang dia sudah ada di pesantren, ya udah. Dia bisa jenguk 6 bulan sekali, 6 bulan sekali dia jenguk. Tapi nasihat anak nih buat para orang tua, jangan menitipkan anak ke kakek neneknya. Kesian. Artinya bapak ibu kita itu udah capek besarkan kita. Jangan dibebani suruh ngerawat cucu-cucunya. Dengan dalih mau cari dunia. Cari dunia buat anak, tapi akhirnya kita durhaka sama orang tua kita. Jangan sampai. Maka kalau yang seperti itu, nggak ada masalah anaknya di pesantren karena memang nggak dididik ibunya. Artinya ibunya pun kalau datang hanya menjenguk kemudian pulang. Jadi nggak ada masalah kalau yang seperti itu ditinggal anaknya dan mudah-mudahan dikasih anak lagi. Amin. Banyak anak saya. Saya Ustaz, ini tuntunan ilmu sampai ke negeri Cina. Itu hadis atau kiasan Ustaz? Hadis yang menuntut ilmu atau? Naam. Utrubul ilma walau bisin la asla lahu. Utrubul ilma walau bisin itu hadis yang nggak ada asalnya. Jadi mau dicari di mana nggak ada asalnya, nggak ada sanadnya jamaah. Jadi hanya ungkapan belaka. Tapi dalam Islam itu memang menuntut ilmu sangat dianjurkan sekali, khususnya ilmu agama ini. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana menurut Ustaz berkurban dengan hasil iuran? Dan bolehkah berkurban untuk orang yang sudah meninggal? Baik, bicara berkurban dengan hasil iuran nggak apa-apa. 1 sapi 7 orang. Enggak ini satu kambing 7 orang. Ya nggak bisa jamaah. Jadi kalau memang mau berkorban 7 orang yang iuran ini, kurbannya diberikan untuk 1 orang. Pemanya kadangkala di sekolahan ada iuran anak-anak SD untuk beli kambing, itu nggak jadi kurban. Kalau memang milik banyak orang, 1 kelas 30 orang 1 kambing ya mah, itu bukan kurban. Mereka sedang belajar berkurban, tapi tidak berkorban kambingnya jadi kambing sodakoh aja buat mereka. Tapi bisa jadi kurban ketika mereka menghadiahkan kepada salah satu mereka. Umpamanya nih iuran 5 orang beli 1 kambing. Udah nih kambingnya buat antum yang kurban tahun ini. Jadi dia yang kurban. Semuanya menghadiahkan bagiannya untuk dia. Tahun depan iuran lagi ini buat antum nih. Tahun lalu kan sudah fulan. Antum sekalian berkorban. Itu nggak apa-apa yang seperti itu. Masih jadi kurban. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, korban untuk yang meninggal. Apakah boleh berkorban untuk yang meninggal? Pendapat yang lebih kuat jamaah diperbolehkan. Karena masuknya bab sodakoh nantinya. Dan Rasulullah SAW ketika ditanya tentang Sa'ad bin Ubadah ya, ketika bertanya kepada Nabi SAW bahwa ibunya meninggal dunia dan belum berwasiat, nggak ada wasiat ibunya. Afayan fa'uha idza tasaddaqtu anha, apakah bermanfaat buat dia kalau aku sodakoh buat dia? Kata Nabi SAW, na'am, iya manfaat. Jadi ketika seorang ini ibadah harta, salah satunya tadi dengan berkorban buat yang meninggal dunia diperbolehkan. Tapi seorang anak yang berkorban jamaah, insya Allah orang tuanya dapat bagian pahala juga. Ketika ini anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Mohon maaf jamaah semuanya. Saya screening nih pertanyaannya karena terutama yang ada kaitan-kaitan dengan kajian kita hari ini. Siap. Assalamualaikum Ustaz. Kalau orang miskin masuk surga 500 tahun sebelum orang-orang kaya, seperti yang Ustaz sampaikan tadi, lalu apakah doa yang terbaik untuk anak-anak kita selain menjadi anak yang soleh selama sukses dunia dan akhirat? Bolehkah kita mendoakan mereka untuk menjadi orang-orang kaya yang bertakwa dan beriman serta dermawan? Nah, jemaah, kita itu tetap mau kaya kan? Nah, itu fitrah manusia. Makanya nggak bisa kita pungkiri.
Hanya saja ada orang yang harus miskin. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu berdoa tiap pagi. Beliau mengatakan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, kemudian rizki yang baik dan amalan yang diterima. Dan orang tua meninggalkan anaknya kaya, mampu, bertakwa ya, itu lebih baik daripada mereka meninggalkan anaknya miskin. Oleh karena itu ketika Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu sakit parah, kemudian dia ingin menginfakkan semua hartanya, mewasiatkan semua hartanya, kata Nabi SAW, lah, sepertiga aja. Dan sepertiga itu udah banyak. Lalu Nabi SAW mengatakan, innaka antadhara auladaka aghniya, engkau meninggalkan anak keturunanmu kaya, cukup hidupnya, itu lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka i'alatan yatakaffafunan nas. Jadi orang-orang miskin yang kemudian minta-minta sama orang. Jadi kondisinya orang tua lebih baik meninggalkan anaknya dalam kondisi punya harta tapi bertakwa. Karena ada orang yang meninggalkan warisan banyak buat anaknya, anaknya narkoba. Wallahi jamaah, 1 miliar 1 bulan habis. Nggak ada gunanya, orang tuanya capek mengumpulkan harta. Maka tolong yang lebih penting adalah meninggalkan anak dalam kondisi bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan silahkan doakan anaknya, hidupnya cukup, rizkinya luas. Dan Nabi SAW juga berdoa, Allahumma inni as'alukal huda. Ya Allah, aku memohon kepadamu petunjuk, wattuqa, minta ketakwaan, wal afafa, minta bisa menjaga kehormatan diri, wal ghina, dan kekayaan, minta sama Allah Azza wa Jalla, nggak apa-apa, tapi tetap dengan takwa. Hadza wallahu a'lam bissawab. Istri yang bekerja apa bisa dibilang jihad? Tanpa harta kadang kita dipandang rendah oleh orang lain. Apakah berdosa seandainya bekerja untuk bisa dihargai oleh orang lain? Subhanallah. Jamaah, pandangan manusia kepada orang berharta memang penuh dengan penghormatan. Jadi kalau melihat orang fulus itu biasanya kalau datang dikasih tempat khusus, kajian soft pertama, fadhol. Kalau mafi fulus walaupun datang pertama, Afwan duduk di belakang sana. Masya Allah. Karena mafi fulus jamaah. Iya, itu pandangan manusia. Lalu apa yang harus kita lakukan? Allah mengatakan tentang orang-orang kafir di surat Al-Fajr. Allah mengatakan, fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqul rabbi akraman. Adapun manusia kalau dikasih bala sama Allah dengan nikmat, dengan harta, diluaskan rizkinya, dia mengatakan Tuhanku memuliakanku. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqa fayaqulu rabbi ahanan. Kalau rizkinya disempitkan, dia mengatakan Allah menghinakan aku. Kalla bal la tukrimuna al-yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma wa tuhibbuna al-mal hubban jamma. Tuh, kalau disempitkan rezekinya dia merasa dihinakan. Nggak seperti itu ukurannya. Itu ukuran manusia yang tidak beriman. Ketika menilai dengan harta, antum lihat. Nih kalau bicara tadi ada anak-anak kita yang hafal Al-Quranul Karim. Lihat kemuliaan ilmu dibandingkan dengan harta. Di Istiqlal ketika Idul Adha, Idul Fitri, siapa yang jadi imam? Orang kaya, presiden, menteri,
Kapolri, enggak, di belakang semua softnya. Siapa yang berdiri mengatakan sawu sufufakum? Yang berfulus? Enggak, yang berilmu. Makanya doa kita itu waj'alna lil muttaqin imama. Jadikan kami imam buat siapa? Buat orang-orang yang bertakwa, bukan buat orang-orang kaya, tapi buat orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau tadi dia bekerja supaya tidak dipandang rendah, ya akhirnya ada keinginan ria, keinginan dipuji. Itu yang bermasalah. Tapi kalau untuk menjaga kehormatan diri, Ustaz, ana ini ada seorang ustaz. Dia ngomong, ana di kampung Ustaz, ana harus kaya Ustaz. Soalnya kalau ana nggak kaya di kampung itu, ana dikira dakwah ini mau cari uang Ustaz. Sehingga orang-orang kaya menganggap rendah. Ana alhamdulillah punya fulus, ketika diundang orang kaya ana datang kasih fulus, lah syukran jazakallahu khair. Jadi untuk menjaga kehormatan dirinya nggak apa-apa cara seperti itu. Tapi ingat, bukan untuk berbangga-banggaan. Maka sebagian ulama mengatakan idza ra'aitar rajula, kalau engkau melihat seseorang yunafisuka fi dunya, yang dia berlomba-lomba untuk mengumpulkan dunia, fanafishu fi akhirati, maka engkau berlomba-lomba untuk mendapatkan akhirat kita. Jadi kalau melihat orang berlomba-lomba cari dunia, kita berlomba-lomba cari akhirat kita jamaah. Dan tunjukkan bahwasanya orang yang bertakwa itu derajatnya lebih tinggi. Namun sekali lagi, ini tidak menghalangi antum untuk jadi orang kaya. Jangan kemudian antum males, ya nah kalau gitu jadi miskin aja, enggak. Karena yang namanya zuhud, apa artinya zuhud jamaah? Apa artinya zuhud? Siapa yang mau jawab angkat tangan? Angkat tangan, ada hadiahnya. Nah, Zuhud adalah harta itu di tangan bukan di hati. zuhud itu harta di tangan bukan di hati. Antum nggak cinta sama uang? Cinta dikit, hafal. Nah, siapa lagi mau jawab? Nah, apa? Tidak lupa dunia. Tidak lupa dunia. Tidak lupa dunia. Tidak lupa. Loba. Tidak loba, tamak dunia. Ya nggak apa-apa lah, kasih hadiah lah. Saking lamanya di Kuwait, bahasa Indonesianya jadi tidak loba. Loba itu bahasa Indonesia. Masya Allah, Masya Allah. Dia yang lupa bahasa Indonesia jemaah. Nah, ya, nah. Mendahulukan akhirat. Masih ada hadiah. Kasih nggak apa-apa. Nah, kita nggak boleh cinta dunia kan? Kita kasih kan. Nah, zuhud itu jamaah tarku ma la yanfa' fil akhirah. Zuhud itu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat buat akhirat kita. Itu katakan zuhud. Ketika antum melihat uang ini bermanfaat untuk akhirat antum, antum cari. Ketika anak rasa enggak, anak-anak enggak perlu. Anak-anak mau berangkat haji nih. Anak mau cari dunia. Anak mau cari uang untuk anak tinggalkan buat anak-anak anak supaya enggak minta-minta nanti. Bermanfaat buat akhirat antum nantinya. Jadi pokoknya zuhud itu bukan berarti miskin zuhud itu. Zuhud itu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat buat akhirat kita. Barakallahu fikum. Nah. Ustaz, ini pertanyaan yang berkaitan dengan kajian kita. Ustaz mau bertanya, akhir-akhir ini saya sering mendengar kajian terkait tentang tanda-tanda akhir zaman. Dengan mendengar terkait hadis Nabi yang menyampaikan bahwa teknologi akan hilang dan dunia akan menjadi seperti zaman Nabi Muhammad SAW. Nah, terkait dengan itu, ini pertanyaan perawat nih kelihatannya Ustaz. Jadi bekerja di sini, pinjam loan di bank Ustaz. Pinjam loan di bank ini, kemudian nanti di sini kan saat ini saya cerita sedikit ini, mau resign perawat itu, dia harus bisa resign dapat indemnity-nya ketika dia menyelesaikan semua formalita yang ada di sini, diantaranya verifikasi jasa, misalnya seperti itu. Tiba-tiba karena kasus verifikasi jasanya nggak selesai, gitu, dan dia mau pulang, sementara utangnya masih ada. Ada yang apakah sama? Nanti udah Ministry of Health nanti yang menggantikan utang saya di bank. Ya, saya udah nggak apa-apa pulang saja, kabur aja begitu Ustaz. Padahal punya utang di bank. Nah, bagaimana hukumnya itu Ustaz? Ada yang berpendapat ya udahlah. Nanti verifikasinya nggak selesai karena ribet,
susah, saya ngambil aja uang di bank sesuai dengan pengalaman kerja saya di sini, kemudian biar nanti Ministry of Health yang akan menggantikan uang di bank itu. Gimana secara akadnya? Foto. Urusannya sama akhir zaman apa? Ya, sebenarnya ada terusannya ini. Ya itu makanya anak bingung antum. Terkait dengan kondisi di atas, saya bekerja di Ministry of Health, punya hutang di Bank Kuwait dan masih lunas beberapa tahun ke depan. Saya takut Ustadz dengan ingin melunasi secepatnya. Saya mencoba mau menjual aset yang ada di Indonesia, tapi ternyata tidak mudah terjual. Pertanyaannya, bagaimana kalau teknologi tadi sudah punah sementara hutang belum lunas? Ini yang pertanyaan yang berikutnya gitu Ustadz. Yang keduanya yang barusan. Subhanallah jamaah. Iya, berkaitan dengan tanda-tanda akhir zaman. Ya nanti akan kembali bagaimana kita tahu dunia ini sekarang sedang berpikir untuk energi yang baru lagi. Mereka terus memperbaharui karena energi itu akan habis nanti. Pernah ada seorang Einstein kalau nggak salah ditanya, ketika terjadi perang dunia ketiga, nanti senjatanya apa? Ada yang mengatakan bahwasanya Einstein menjawab tombak dan pedang. Karena ketika nanti bom atom diluncurkan di mana-mana, selesai sudah semuanya jamaah. Orang mau naik mobil, di mana bensinnya? Listriknya sudah hancur semua. Maka kemudian semua akan ditinggalkan dan kembali menjadi seperti dulu nanti, sehingga Nabi Isa alaihissalam akan membunuh Dajjal dengan tombaknya alaihissalam. Kemudian bicara dengan utang. Ini utang. Utang itu nggak ada hubungannya sama teknologi. Utang itu tetap hutang, kecuali mereka mengikhlaskan. Artinya kalau memang diikhlaskan oleh pihak kementerian tadi, mereka akan menggantikan dan mereka tidak akan menuntut kepada perawat ini, berarti dianggap lunas. Tapi apakah seperti itu? Seperti itu enggak jemaah? Yang kemarin mengatakan bahwa kita buat asuransi. Jadi ketika kita memberitahu berapa tahun kita kerja di sini, nanti banknya itu memberikan sesuai dengan indemnity yang akan kita dapatkan. Jadi ketika kamu pulang juga nggak apa-apa, nanti saya yang untuk istri. Ada bank. Iya. Jadi ada asuransi. Asuransi ini jaminan kan. Tinggal lihat jaminannya sesuai dengan syariat apa tidak. Kalau asuransinya sesuai dengan syariat nggak ada masalah. Jadi ada modelnya seperti di Islam itu ada namanya dhaminnya. Ana ngomong sama beliau, ini fulan butuh uang sama antum, utangin antum 1 juta, nanti ana yang jamin. Ketika fulan nggak bayar, maka ana yang akan lunasin. Tapi fulan itu bukan berarti nggak punya utang, dia tetap punya utang. Cuma dianya ini aman gitu loh, karena ada yang bayarin gitu loh. Dia nggak takut pinjemin orang, tapi dia tetap nggak bayar dia punya utang 1 juta tersebut. Maka perlu dilihat jemaah, dan urusan utang ini berhati-hati. Rasul SAW pernah beliau melihat ke atas kemudian memegang jidatnya mengatakan, subhanallah madza anzalallahu minat tasydid. Beliau mengatakan, maha suci, apa ini begitu dahsyatnya yang turun dalam satu perkara. Itu para sahabat pada diem. Keesokan hari ditanya, apa ya Rasulullah? Sesuatu yang berat yang telah turun ini apa? Lalu beliau mengatakan, innar rajula law qutila fi sabilillah. Kalau ada orang yang terbunuh di jalan Allah, thumma uhya, kemudian dihidupkan lagi, kemudian dia terbunuh di jalan Allah, kemudian dihidupkan lagi, kemudian terbunuh di jalan fi sabilillah jamaah, wa alaihi dain, dan dia menanggung utang, akan masuk surga. Nggak akan masuk surga sampai utangnya terlunasi. Dan nanti pada hari kiamat pelunasan hutang itu dengan amal soleh. Maka yang ditakutkan ternyata amal solehnya nggak cukup untuk bayarin utangnya. Maka jangan berhutang.
Kenapa harus berhutang? Anda tanya tadi, kenapa harus berhutang? Nah, apa memang seperti itu? Maksudnya datang ke sini lalu bisa berhutang gitu? Ya mungkin kasusnya Ustaz mau berhutang ngambil di sini ya untuk bikin rumah di tanah air. Utangnya riba? Utang di bank. Enggak, banknya pakai riba? Enggak. Nah, macam-macam sih. Ada yang bank riba, ada yang bank Syariah. Syariah. Begitu Ustaz. Ya kalau yang riba haram lah. Ini bank kalau banknya bank syariah bukan Ustaz. Kalau syariahnya beneran ya bener syariah. Jangan cuma bungkusnya doang syariah nanti. Seperti itu intinya. Jazakallah khair. Bagaimana cara menghilangkan keinginan dunia pada hati-hati kita? Karena lingkungan keluarga semuanya serba dunia. Contoh dalam berpakaian, berhias dan lain-lain. Bagaimana agar kita istiqomah dalam beribadah dan berprasangka? Jamaah rahimakumullah, kalau menghilangkan cinta dunia itu nggak bisa. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika dapat harta rampasan perang dari Persia, itu sama Umar ditutup di Masjid Nabawi, ditutup sama kain. Ketika dibuka, Umar menangis. Dia mengatakan, ya Allah, kami nggak bisa membenci sesuatu yang engkau telah bikin kami cinta kepadanya. Allah mengatakan, zuyyina linnas hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minadh dhahab wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Nggak bisa kita benci. Tapi bagaimana kita itu sadar kalau dunia ini akan ditinggalkan. Kita pelajarin tuh tadi yang sudah kita kaji. Tujuannya apa sih? Memang jamaah, kalau antum kumpul sama orang yang suka motor, yang dibicarakan adalah motor. Ana baru ganti moge nih, dapat harga sekian, ngomongin, akhirnya antum akan cinta dunia berlebihan. Tapi ketika antum kumpul sama orang-orang miskin, maka antum akan jadi orang yang bersyukur kepada Allah SWT. Nasihat Rasulullah SAW kepada Abu Dzar, wa awsani bihubbil masakin waddunu minhum. Dan Nabi SAW mewasiatkan kepada aku agar aku cinta kepada orang-orang miskin dan dekat dengan mereka. Maka obatnya tadi adalah dekat sama orang-orang miskin, datang ke rumah mereka, undang mereka makan. Antum lihat orang miskin kalau makan jamaah nggak ada sisanya. Kalau tadi dikatakan mubadzir itu, nggak ada orang miskin diundang mubadzir. Itu sampai satu nasi pun nggak ada. Bahkan dia cuci piringnya kalau perlu jamaah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Bagaimana hukumnya jika dalam medical test untuk kerja kita menyembunyikan penyakit yang kita miliki? Gimana itu? Hukumnya apa itu Ustaz? Apakah Ya dosa lah jamaah. Antum perlu tanya lagi. Ini menyambungkan pertanyaan jamaah. Nah, jamaah rahimakumullah, Rasulullah SAW mengatakan, man ghasyana falaysa minna. Barang siapa yang menipu kami maka bukan dari golongan kami. Orang muslim itu tidak menipu. Antum kalau memulai pekerjaan dengan dosa, nggak berkah nanti pekerjaan. Terus gimana Ustadz? Sekarang sudah bekerja, dulu dengan cara menipu. Maka lihat, kalau ternyata antum bekerja dan profesional, bisa menjalankan pekerjaan itu dengan baik dan penyakit itu tidak menghalangi antum untuk bekerja, ya semoga dengan antum bertobat kepada Allah SWT jadi halal kerjaan antum. Tapi tetap itu dosa yang antum harus minta ampun sama Allah SWT. Tapi kalau ternyata antum tidak layak bekerja, memaksakan diri, seharusnya orang lain yang lebih pantas untuk pekerjaan itu, dan antum melakukan tugasnya tidak baik karena nggak punya keahlian di sana, antum keluar. Karena ada orang yang bekerja dengan ijazah palsu, sertifikat palsu, kadang-kala seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Sebelum saya membacakan pertanyaan yang lain, karena ada jamaah juga yang tadi resif malam itu Ustaz. Iya, memberitahukan para jamaah insya Allah esok hari
kita kajiannya tempatnya di Gedung Baru Masjid Auqaf samping jalur 4 pom bensin. Jadi bagi jamaah yang belum tahu, bila masih wilayah Reges ini, ketika keluar jalur 4 ada pom bensin yang sedang direnovasi sebelah kanan itu masuk ke dalam. Insya Allah nanti panitia ada di sana. Jadi tempatnya di Gedung Auqaf yang baru. Google Map. Google Map. Siap. Sherlock aja. Iya. Sudah di-share lokasinya Ustaz, untuk memberitahu. Baik, ini Ustaz ada sedikit lagi pertanyaan. Bagaimana menurut Ustaz dengan adanya aplikasi WhatsApp di mana ada ikhtilaf begitu Ustaz antara wanita dan laki-laki di grup WhatsApp itu? Iya jemaah. Kalau ada grup laki perempuan yang bersama di situ, ada batasan-batasan yang harus dijaga. Kenapa grup itu dibuat? Apa tujuannya? Jadi kadang-kala ada perempuan yang gurau-gurau di sana yang tidak manfaat ya. Alhamdulillah ana punya keluarga dari pihak ibu, punya keluarga dari pihak ayah. Kita bikin grup WhatsApp sesama sepupu semua. Jadi ada grup WhatsApp yang kakeknya sama. Nama ana Syafiq Riza Hasan. Yang kakeknya Hasan semuanya kita bikin grup untuk menyambung silaturahim. Dari pihak ibu ana namanya Nikmah binti Sulaiman. Nah, dari anak-anaknya Sulaiman semuanya kita kumpul di sana. Kumpul laki perempuan. Tapi batasannya memang untuk hal-hal yang bermanfaat aja. Tanya gimana kalau ada paman yang sakit, ada keluarga yang sakit, kita kumpulkan dana buat mereka. Hanya untuk itu. Jadi bukan gurau-gurau yang kadangkala ya ada ungkapan-ungkapan yang tidak pantas. Dan berapa banyak rumah tangga yang akhirnya rusak gara-gara grup WhatsApp, reuni SMA, kuliah, hati-hati. Maka tolong dijaga batasan-batasannya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ya, ini memang di luar. Apa hukumnya vaksin Ustaz? Ada yang pro dan kontra ini vaksin. Ya, Ini ibu-ibu. tanya sama dokter lah, sama perawat nanti. Iya, vaksin tadi ada pro dan kontra itu jawabannya. Ada khilaf jadi. Ketika vaksin itu halal, aman. Ketika vaksin itu haram, maka artinya vaksinnya ya. Yang kita bicarakan itu bukan boleh nggak vaksin. Boleh vaksin itu selama halal. Itu termasuk babnya, bab ittikhadul asbab. Orang kepingin sehat ya. Kalau memang caranya seperti itu dan obatnya itu halal, aman, selesai sudah. Tapi kalau obatnya haram, ya tinggalkan sampai darurat. Kalau memang darurat, ya kita tahu ad-daruratu tubihul mahdhurat. Yang darurat itu membolehkan yang haram. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ya, ini pertanyaan saya mau sampaikan juga. Kelihatannya ini pertanyaan yang belum menikah ini. Ustaz, saya mau nanya, di mana hukumnya saya jatuh cinta sebelum adanya pernikahan? Ya nggak apa-apa, mau gimana? Orang itu kalau bicara jatuh cinta, zaman kalau bicara jatuh cinta itu omalan hati. Ada perempuan lewat, ya Allah, nggak kuat kita mamanya. Tapi itu ujian buat dia. Di dalam Islam kita diperintahkan untuk menundukkan pandangan. Untuk menundukkan pandangan. Kalau jatuh cinta itu membuat antum melakukan tindakan-tindakan yang haram, maka jadi haram. Maka ketika antum jatuh cinta dengan seseorang, dijaga. Jangan sampai antum melakukan hal-hal yang dimurkai Allah SWT. Caranya gimana? Segera melamar. Kalau sudah umur. Maksudnya sudah waktunya. Tapi kalau memang enggak Ustaz, ana masih SMA Ustaz ya. Tapi anak akan jaga cinta ini, umpamanya kalau memang jodoh anak akan melamar dia. Jadi selama cintanya tidak mengantarkan kepada yang haram, nggak masalah. Terakhir jamaah, nih. Terakhir sudah. Besok lagi kan tanyain di sana. Yang terakhir, anak-anak yang terakhir ini. Ada yang terakhir. Nah, orang tuh kalau cinta, ada cinta yang sampai batasan isyq. Seperti Majnun Laila. Orang kalau sudah cinta sampai isyq itu kayak orang gila jam. Mabuk cinta. Itu Qais dikatakan Majnun. Dia itu mendatangi tempat rumah-rumahnya, kampungnya Laila. Dulu kan orang Arab itu di sini ada kampungnya, di situ ada kampung. Itu Laila udah pindah.
Majnun ini datang ke sana hanya untuk menciumi tembok-tembok yang di rumah itu, jemaah. Apa kata orang? Majnun. Gila nih. Kata Majnun, lah, nanti salah kata dia. Dia mengatakan uqabbilu dzal jidar wa dzal jidar wa ma hubbul jidari syaghafna qalbi walakin hubbu man sakanad diyar. Kata dia, aku nih cium tembok yang ini, tembok yang itu bukan karena aku cinta sama tembok, tapi karena aku cinta dengan yang pernah tinggal di tempat ini. Ya itu namanya Majnun. Tapi dia nggak mau dikatakan Majnun, jemaah. Ya itu cinta. Maka hati-hati ketika seorang kena penyakit ini, bahaya. Caranya tundukkan pandangan, minta tolong sama Allah SWT, dan hindari berhubungan dengan perempuan tersebut sampai Allah kasih jalan dengan yang halal.